Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Ya berkumpul lagi bersama kami guru-guru sekolah minggu di ibadah online pada hari ini. Guru rasa adik-adik di rumah pada rindu untuk ibadah di gereja ya kan? Sama guru-guru di sini juga rindu untuk ibadah, berkumpul sama adik-adik, bertemu sama adik-adik. Adik-adik juga pasti rindu ke gereja, bertemu sama guru sekolah minggu, bertemu dengan teman-teman, bermain, tepuk-tepuk tangan bersama memuji nama Tuhan. Semoga kita doakan bersama-sama untuk COVID-19 ini segera berlalu melalui ibadah online kita juga setiap minggu. Adik-adik juga jangan lupa ikuti ibadah online setiap minggu, kita sama-sama berdoa agar COVID-19 ini cepat berlalu. Oke, guru lihat adik-adik di rumah pada nggak semangat lagi untuk memuji nama Tuhan. Kita langsung saja bernyanyi penuh sukacita. Kita bernyanyi Sungai Sukacitamu. Adik-adik di rumah boleh bertepuk tangan ya. Ayo adik-adik bertepuk tangan. Dengan wajah tersenyum kita bernyanyi Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Katakan mengalir bersamamu. Mengalir bersamamu, bersuka di dalamku, mengikutimu Tuhan dalam kegelapanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Kita ulangi lagu ini dengan lebih semangat. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menyanyi dan bersuka, pujiku di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Katakan mengalir bersamamu. Mengalir bersamamu, bersuka di dalamku, mengikutimu Tuhan dalam kegelapanku, Melayanimu Tuhan. melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Katakan sebab hanya Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Oke, sekarang kita mau menari, memuji nama Tuhan. Kita mau gerak-gerakkan badan kita. Kita mau bernyanyi Bila Roh Allah Ada. Di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Oke, kita sekarang mau berdoa. Kita satukan hati kita. Kita mau doa pembuka. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, syukur terima kasih ya Tuhan.
buat penyertaan-Mu yang luar biasa buat kehidupan kami, hingga kami dapat berkumpul, beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan pada hari ini. Bapa yang baik, kami bertemu lagi di ibadah online kami pada hari Minggu ini. Kiranya Tuhan yang memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Tuhan yang tetap melawat ibadah kami, sehingga kami dapat fokus, adik-adik di rumah dapat fokus, mendengarkan firman Tuhan. Tuhan juga yang berkati guru-guru kami yang membawakan firman Tuhan. Tuhan yang berkati juga dan urapi. Bapa yang baik, Engkau yang teramat baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Karena biar lebih semangat lagi memuji nama Tuhan, kita ulangi lagu ini satu kali lagi ya guru lagu yang tadi. Kita mau menari lagi memuji nama Tuhan. Kita bernyanyi Bila Roh Allah Ada. Adik-adik boleh bangkit berdiri, karena kalau sambil duduk gak bisa menari. Dan kakinya. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada, bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Roh Allah ada di dalamku, Ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Oke, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya tarik nafasnya semua di rumah, biar kita lebih rileks untuk mendengarkan firman Tuhan. Tarik nafasnya. Oke, buang. Kalau udah rileks, adik-adik boleh ambil sikap duduk yang baik. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mau tenangkan hati kita mau bernyanyi Cinta Sejati. Mari kita nyanyikan dengan lebih sungguh-sungguh. Saat ku renungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu. Katakan ku berjalan sendiri. Ku berjalan sendiri, seakan ku mampu lalui tanpa kekuatanmu. Semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh darimu. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Tak teruji lalui rantangan sang waktu, kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Mari adik-adik ambil sikap berdoa. Mari kita sungguh-sungguh. Kita nyanyikan lagu ini.
Mari kita katakan saat ku renungkan. Saat ku renungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu. Katakan ku berjalan sendiri, ku berjalan sendiri, seakan ku mampu lalui tanpa kekuatanmu. Semakin berat beban hidupku, katakan semakin ku menjauh darimu, semakin ku menjauh darimu. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu, tak teruji lalui rentangan sang waktu. Kau mati bagiku, berkorban untuk diriku, tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Katakan tak teruji, tak teruji lalui rentangan sang waktu. Kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Mempersiapkan hati mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa, terima kasih kami sudah bernyanyi, bersukacita memuji Tuhan lewat puji-pujian. Sekarang kami anak sekolah minggu mau mendengarkan firman Tuhan. Mari berkati kami Tuhan, supaya kami mengerti firman-Mu dan juga mampu melakukannya di dalam kehidupan kami. Berkati guru kami yang menyampaikan, kiranya Tuhan saja yang berkuasa, Tuhan saja yang dipermuliakan. Ini kami Tuhan, kami sungguh siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu, adik-adik sekolah minggu. Untuk anak sekolah minggu dan juga remaja, selamat hari Minggu ya semuanya. Apa kabar? Gimana rasanya menikmati tahun ajaran yang baru di sekolah? Sudah hampir 2 minggu ya. Ada yang sudah belajar di sekolah atau masih belajar di rumah? Ya, kalau masih belajar di rumah tetap semangat belajarnya, tetap bertanggung jawab. Kalau misalnya udah belajar di sekolah, tetap ingat ya, jaga kondisinya supaya tetap aman. Mau kita di rumah, mau kita di sekolah, belajarnya tetap ingat cuci tangan secara berkala, pakai air mengalir. Terus apalagi? Ya, jaga jarak. Kalau keluar rumah, pakai masker. Banyak makan, makanan yang bergizi, banyak minum dan istirahat yang cukup. Enggak ada kan yang suka begadang? Iya bagus. Hari ini di 26 Juli kita mau mendengarkan firman Tuhan. Coba lihat gambar Guru Kristi. Ini gambar apa? Gambar apa ini? Iya, gambar menara. Kira-kira kalau guru kasih tunjuk gambar menara, di mana ada tertulis tentang menara? Perjanjian lama atau perjanjian baru? Ya, perjanjian lama. Hari ini tema kita adalah Menara Babel. Apa temanya? Kita bilang sama-sama ya, 1, 2, 3. Menara Babel. Natsnya diambil dari Kejadian 11 ayat 1 sampai 7. Coba dibuka Alkitabnya. Kejadian 11 ayat 1 sampai 7. Dengan judul perikop Menara Babel. Sudah ketemu?
di Alkitab Guru halaman 11. Guru bacakan untuk kita semua. Kejadian 11 ayat 1 sampai 7. Menara Babel. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Tadi tema kita sesuai dengan judul perikopnya adalah Menara Babel. Adik-adik, anak-anak sekolah minggu semuanya, coba kita lihat di ayat yang pertama, apa yang kita temukan? Adapun seluruh bumi satu bahasa dan satu logatnya. Berarti saat itu bahasa mereka hanya satu, logatnya pun hanya satu. Jadi mereka saling mengerti. Nah, itu fakta yang kita dapat ya dari nats ini, bahasanya hanya satu. Kira-kira siapakah mereka yang diceritakan di sini? Kalau anak sekolah minggu baca Kejadian, perikop-perikopnya sebelumnya itu bercerita tentang di Kejadian 8 air bah yang surut, 9 perjanjian Allah dengan Nuh, 10 daftar bangsa-bangsa keturunan Sem, Ham, dan Yafet. Berarti mereka adalah siapa? Iya, mereka adalah keturunan Nabi Nuh, keturunan Sem, Ham, dan Yafet. Coba kita perhatikan lagi. Kita bisa tahu dengan membaca apa ya rencana mereka. Apa rencana keturunan Nabi Nuh ini? Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Nah, mereka mau membuat batu bata, juga mau membakarnya. Itu rencana mereka. Terus juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Jadi mereka punya rencana membakar batu bata, membuat batu bata, mendirikan kota dan membuat menara yang tingginya sampai ke langit. Kalau tingginya sampai ke langit kira-kira berapa? Pasti sangat tinggi sekali ya, tinggi sekali. Karena mereka berharap menara itu sampai ke langit. Tadi ada punya guru gambarnya, ya, Menara Babel. Mereka mau buat seperti ini. Dari situ kita tahu bahwa mereka mereka bisa buat batu bata pada saat itu. Berarti keturunan Nabi Nuh adalah orang-orang yang pintar, yang bisa menggunakan akal budinya dengan baik. Mereka punya rencana membuat kota dan menara yang sangat tinggi, nggak sampai tangan guru, tinggi sekali. Nah, apa tujuannya? Apa tujuan mereka? Tujuan untuk membuat menara itu? Apa tujuan? Nah, tujuan itu kan sesuatu yang mau dicapai. Nah, kira-kira apa yang mau dicapai dengan membuat kota dan menara yang sangat tinggi? Lalu kita lihat ya. Tujuannya itu ada di ayat yang
keempat. Ayo perhatikan Alkitab dulu. Ayat yang keempat. Dan marilah kita cari nama. Nah berarti mereka tujuannya yang pertama mau cari nama supaya mereka dipandang oleh orang-orang. Jadi usaha mereka buat menara yang sangat tinggi itu untuk diri mereka sendiri. Terus yang kedua, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Supaya kita di sini-sini aja sama keturunan kita. Nggak usah sampai kemana-mana. Itu tujuan yang kedua. Nah, ayo kita lihat sama-sama. Kira-kira tujuan ini baik tidak? Kalau anak-anak sekolah minggu ingat, di Kejadian 1 ayat 28, Guru Kristi baca ya. Kejadian 1 ayat 28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah Tuhan Allah itu mau supaya manusia memenuhi seluruh bumi, tapi mereka hanya mau menetap di situ, di tanah datar di sebelah timur, yaitu di tanah Sinear. Jadi sama enggak tujuannya dengan tujuan awal Tuhan menciptakan kita manusia? Iya, tidak sama. Berarti mereka sedang tidak taat kepada Tuhan. Tuhan maunya supaya seluruh bumi dipenuhi oleh kita, dipelihara oleh kita manusia. Tetapi mereka hanya mau di situ-situ aja. Kenapa kira-kira ya? Mereka mau di situ-situ aja terus mau membuat menara yang sangat tinggi. Kenapa kira-kira? Nah, sebelumnya kan kita baca tadi ada tentang air bah yang datang dan melenyapkan manusia. Sepertinya mereka takut akan ada lagi air bah. Jadi mereka mau membuat usaha sendiri untuk melindungi diri mereka sendiri dengan kekuatan siapa? Kekuatan mereka sendiri. Di situ ya salahnya, harusnya kita berlindung kepada kekuatan Tuhan yang punya hidup kita. Guru Kristi baca, lanjut bacanya. Terus apa akibatnya dari rencana dan tujuan mereka tadi? Di ayat 6, nah di ayat 5, coba lihat Alkitab 2 ayat 5. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Nah jadi Tuhan kan tadi tujuannya berbeda dengan tujuan Tuhan. Jadi Tuhan tidak suka dengan rencana mereka. Dan pasti tidak akan terlaksana kalau Tuhan tidak memberkati. Di ayat 7, baiklah kita, nah kita di situ Tuhan ya, turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka. Sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Jadi ketika mereka membangun dan berusaha untuk diri mereka sendiri, Tuhan mengacau balaukan bahasa mereka. Jadi tidak saling mengerti karena bahasanya sudah berbeda. Bahasa yang satu berbeda dengan bahasa yang lain. Mereka jadinya tidak saling mengerti sehingga selesai tidak menaranya? Iya, tidak selesai, nggak siap menaranya mereka buat. Kesampaian tidak tujuan mereka membuat menara yang sangat tinggi? Tidak sampai karena usaha itu, rencana itu tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Jadi adik-adik, anak dan remaja semuanya, apa yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita untuk melakukan firman ini setiap hari?
Coba kita pikir-pikir dulu. Orang-orang ini tadi mendirikan menara Babel karena mereka pintar. Kalau pintar, boleh tidak sombong. Maksudnya kan mereka mau membuat menara sampai ke langit supaya bisa, ya mungkin sampai bisa menyamai Tuhan. Itu tujuan mereka. Jadi yang pertama, kita tidak boleh menyalahgunakan kepintaran kita. Kepintaran kita datangnya dari siapa? Iya, dari Tuhan. Akal yang baik ini datangnya dari Tuhan. Sehingga kita harus melakukannya untuk kebaikan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Apalagi yang bisa kita gunakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tadi kan keturunan Nuh punya rencana. Tuhan juga punya rencana. Harusnya rencana kita gimana? Harusnya rencana kita sesuaikan dengan rencana Tuhan. Kita ikut rencana Tuhan. Anak-anak sekolah minggu sekarang aktivitasnya ngapain? Ya, belajar. Terus ngapain lagi? Bermain. Ya kan? Kalau udah bermain dibilang disitulah menonton, disitulah main game, disitulah semuanya kan? Kan hidup kita tentang belajar dan bermain. Kira-kira apa tujuan Tuhan lewat anak sekolah minggu ketika adik-adik sekolah minggu belajar? Pastinya belajar yang rajin, apalagi tekun, terus jujur, serius. Walaupun belajarnya di rumah tetap bertanggung jawab, kerjakan tugasnya sendiri. Itu semua sesuai dengan apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita, di dalam hidup adik-adik sekolah minggu. Apalagi coba kira-kira sesuai dengan tujuan dan rencana Tuhan. Tadi keturunan Nuh yang mau mendirikan menara Babel, mereka taat tidak dengan rencana Tuhan? Iya, mereka tidak taat. Jadi kita harus taat dengan rencana Tuhan di dalam hidup. Ketika pun bermain misalnya, bermain yang benar, mau bekerja sama, mau menolong teman, mau mengerti kondisi dan keadaan teman, tidak menang sendiri. Mereka di dalam nats ini sedang mau aman sendiri di dalam kondisi mereka dengan usaha sendiri. Kita nggak boleh gitu ya. Kita harus melibatkan Tuhan. Kita harus minta tolong sama Tuhan. Kita harus serahkan hidup kita sama Tuhan. Lewat apa? Lewat berdoa. Lewat apa? Lewat tindakan kita. Tadi kita harus taat, kemudian rencana kita harus sesuai dengan rencana Tuhan. Tadi tujuan mereka itu mau ngapain? Dengan mendirikan menara yang sangat tinggi. Mau cari nama. Nah, berarti kan mereka mencari kemuliaan untuk dirinya sendiri. Tidak boleh begitu ya. Kita harus melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Kita harus melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Kepintaran yang Tuhan beri untuk adik-adik sekolah minggu harusnya buat adik-adik sekolah minggu menjadi rendah hati. Kita semakin sadar bahwa hidup kita adalah pemberian Allah. Jadi nggak ada usaha kita di situ. Kita hanya, iya kan aku yang usaha guru supaya aku pintar, rajin aku belajar. Tapi kan tetap Tuhan yang kasih kesempatan belajar. Tuhan yang kasih akal supaya kita bisa belajar. Jadi seluruh hidup kita ini adalah milik Tuhan. Segala sesuatu harus kita kerjakan untuk kemuliaan Tuhan. Kasih sayang orang tua, apalagi teman-teman yang baik dan banyak. Nah itu kan semua datangnya dari Tuhan. Jadi kita sadar bahwa hidup kita ini pemberian Tuhan. Jadi kita mau kembali lagi terus memuji dan memuliakan Tuhan. Bisa kita lakukan itu? Nah itulah yang kita pelajari hari ini dari pembangunan Menara Babel. Ya,
Kiranya Tuhan menolong kita anak-anak sekolah minggu mengerjakan firman Tuhan. Satu lagi tantangan yang paling besar sekarang, kemajuan teknologi kan berhubungan juga dengan kepintaran. Harusnya anak-anak remaja, adik-adik sekolah minggu semua menggunakan teknologi dengan baik. Misalnya sarana belajar, sarana untuk belajar menggali hal-hal baru dan yang lain ya. Bukan untuk melulu main game. Tapi kan boleh main game guru, boleh. Tapi secukupnya dan harus mau dengar apa kata mama, apa kata bapak. Kalau dibilang, udah dulu main gamenya ya, belajar dulu. Nah harusnya diikutin karena hidup kita selalu dilihat Tuhan. Hidup kita harus bertanggung jawab. Bisa anak-anak sekolah minggu? Iya. Kiranya Tuhan menolong kita melakukan firman-Nya. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan terima kasih hari ini Tuhan mengingatkan kami sebagai anak sekolah minggu untuk taat, untuk mau tahu rencana Tuhan, untuk mau dengar-dengaran akan Tuhan, dan juga untuk mau menggunakan kepintaran kami melakukan hal-hal yang baik. Tolong kami Tuhan, supaya kami bisa terus berdoa kepada Tuhan, membaca firman Tuhan, sehingga setiap hari kami tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu, biarlah itu bertumbuh berakar dan berbuah di dalam kehidupan kami sehari-hari anak-anak sekolah minggu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, mengucap syukur dan mengandalkan Tuhan. Amin. Sekarang adik-adik kita mau mengumpulkan persembahan. Adik-adik boleh menyimpan dulu persembahannya. Nanti ketika kita kembali beribadah di gereja, adik-adik boleh memberikannya kepada guru sekolah minggu, adik-adik di gereja ya. Oke, kita mau mengumpulkan persembahan sambil bernyanyi Adalah Sukacita. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Kita bersatu di dalam doa syafaat dan juga doa Bapa kami. Bapak terima kasih kami sudah beribadah minggu hari ini. Kiranya Tuhan menolong kami anak-anak sekolah minggu mengerjakan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mau berdoa syafaat Tuhan. Berkati adik-adik sekolah minggu semuanya dalam suasana tahun ajaran yang baru, walaupun dengan kondisi yang seperti sekarang ini, biarlah kami semua anak-anak sekolah minggu boleh tetap semangat, rajin belajar, dan juga bertanggung jawab di dalam persekolahan kami. Tuhan memberkati kami, memberikan kami kesehatan, memberikan kami kekuatan, supaya anak-anak sekolah minggu terus boleh memuji dan memuliakan Tuhan di dalam hidupnya. Kami berdoa untuk orang tua kami supaya mereka juga bisa sehat-sehat, terus menjadi saluran berkat bagi kami. Tuhan mencukupkan kebutuhan kami lewat pekerjaan orang tua kami. Berkati juga orang tua kami sekarang, kiranya boleh menikmati Tuhan setiap hari sehingga mereka terus bersemangat. Kami berdoa juga untuk guru-guru sekolah minggu di dalam perkuliahan dan juga pekerjaan. Tuhan memberkati supaya terus bertanggung jawab untuk setiap keinginan hati guru sekolah minggu juga. Mari Tuhan yang menjawab seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan.
Tuhan berkati ini menjadi persembahan yang harum bagi Tuhan dan bisa dipergunakan dengan baik. Tuhan, kami sudah rindu bersekolah minggu di gereja. Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu supaya pandemi ini segera berlalu sehingga kami bisa kembali bergereja seperti sedia kala. Biarlah kiranya pemerintah, kami juga sebagai masyarakat bisa benar-benar berdisiplin diri, menjaga kondisi kami dengan protokol-protokol yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Tuhan berkati kiranya terus dokter, perawat yang terus-menerus boleh merawat orang-orang yang sedang sakit. Tuhan yang juga sembuhkan orang-orang yang sedang sakit, biarlah mereka menyadari bahwa Tuhan adalah teman yang sejati, bersama dengan mereka melewati masa-masa ini. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, pengharapan kami di dalam Tuhan. Kiranya semua ini boleh berkenan dan boleh memuliakan nama Tuhan saja. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Mari kita berdoa Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati.